Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sebab sukacita Tuhan yang menjadi kekuatan dan perlindungan bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita menerima sukacita daripada Tuhan. Biarlah sukacitamu Tuhan mengalir bagi setiap kami malam hari ini. Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Sebab sukacitamu Tuhan memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, sore-sore kemuliaan Tuhan. Seberapa banyak dari saudara yang percaya bahwa kasih dan berkat Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Berikan sorak-sorai terdahsyat buat Tuhan. Haleluya. We want to praise you God tonight. Yeah. Sama-sama nyanyikan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku, amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Siapa lompat buat Tuhan? Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari
Sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Are you ready, church? Come on! Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. We give you all the glory, God. Woo! Semua tangan di atas bagi Tuhan. Oh, bertepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Dan sama-sama kita serukan. Oh, 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 oh. Lebih keras lagi. Oh, 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 oh. One more time. Oh, oh, oh. Jemaat Tuhan sendiri nyanyikan. Tak berhenti. Lambaikan kedua tanganmu jemaat Tuhan. Yeay. Sama-sama nyanyikan. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorak terdahsyat buat Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan berdiri kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di dalam hadiratnya malam hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Kami bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami mau berkata bahwa anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Angkat tangan saudara bersama-sama. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan
sorak-sorak bagi nama Yesus. Katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu untuk segalanya. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Mari jemaat sendiri katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu segalanya bagi kami. Segalanya. Hadir-Mu, Kau yang terutama ya Tuhan. Sama-sama dengan segenap hati. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari buka kedua tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat sendiri katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Mari pendengarkan suara-Mu. Kau yang terima anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
hadiah bagi Yesus Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Engkau yang terima anugerah malam hari ini, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagi kami. Haleluya. Mari berkata-kata dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Sekarang menghadirlah kuasa-Mu malam hari ini ya Tuhan. Karena anugerah-Mu Bapa, kami dapat melewati setiap musim hidup kami. Untuk itu kami mau berkata kepada jiwa kami, tenanglah. Dan kami mau percaya kepadamu Tuhan. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. Katakan kepada jiwamu. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. Deklarasikan dengan imanmu saudara. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know
with my soul. Tenanglah hai jiwaku. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Seundang sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. And it is well with my soul. Kami tenangkan Engkau bersama kami. And it is well Jesus. with my soul. It is well. And it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Kita angkat kedua tangan kita. So let go my soul and trust in Him. The ways that we still know He's there. So let go my soul and trust in Him. The ways that we still know He's there. So let go my soul and trust in Him. Ways that we still know He's there. So let go my soul and trust We in trust you, Lord. ways that we still know He's there. Say it again. It is well Tenanglah hai jiwaku. with my soul. Oh, it is well, it is well. It is well with my soul. Oh, Jesus, you're right here. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Say it is well. It is well. It is well with my soul. Katakan kepada jiwamu, it is well. It is well. It is well with my soul. Suara-suara yang meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau biasa membuka kitab Maliaki pasal 3 Bapak Ibu, biasanya yang dibahas di sana soal persembahan persepuluhan. Pastor akan mencoba membaca bagian-bagian yang sama, sekaligus izin sharing sedikit, mau menyinggung manfaat kita beribadah. Dan rumah ibadah itu
diberkati Tuhan. Rumah ibadah bukan hanya bisa memberikan makanan rohani, tetapi juga bisa menjadi penyedia makanan jasmani. Keren kan? Rumah ibadah dimanapun engkau beribadah itu diberkati Tuhan. Ini nyata, bukan dongeng, bukan cerita yang sudah usang, tidak. Tempat ibadah itu bukan hanya sekedar membagikan makanan rohani, tetapi juga membagikan makanan jasmani. Yuk mendengar, Pastor baca ya. Kitab Maliaki pasal 3 mulai ayat 10 sampai ayat 12. Makasih. Iya, Tuhan hadir di tempat ibadah. Yang namanya Tuhan hadir di situ, ada Shekinah glory, ada kemuliaannya. Termasuk di sana ada kasihnya, ada kebenarannya, ada pemulihan daripadanya, ada kesembuhan, amin. Ada penyediaannya. The Lord is my provider. Yahweh Yireh, Tuhan yang menyediakan. Dan kita lihat sebentar juga, paling tidak ada satu contoh, kita melihat sebentar Abram, bagaimana dia senantiasa tidak meninggalkan ibadah. Renungan singkat hari ini mau menggugah setiap hati untuk Bapak Ibu, jangan tinggalkan ibadah. Justru semakin hari semakin kesini, semakin umur tambah, semakin dunia semakin tua, mari jangan kasih kendor, kita senantiasa beribadah di gereja masing-masing. Jangan cancel, jangan tunda niat ibadahmu kepada Tuhan, karena ibadah itu sangat berguna. Ya, akan Pastor baca sekarang ini Maliaki pasal 3. Ya, ayat 10 sampai ayat 12. Puji Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Puji Tuhan. Ayat 11, Tuhan berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut, kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu sekalian, rema yang Pastor dapat dari ayat ini, berbahagialah Bapak Ibu yang dipercaya melayani. Berbahagialah hamba-hamba Tuhan dipilih melayani di rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu tidak akan mengalami kekeringan, tidak akan mengalami namanya kerugian. Tetapi rumah ibadah atau Bapak Ibu yang melayani, gembala, pastor, hamba Tuhan yang dipercaya memimpin kebaktian di rumah Tuhan, di tempat ibadah, apakah namanya itu gereja, rumah ibadah, rumah pembinaan iman, atau geraha, atau hall, atau aula di mana engkau memimpin ibadah, bersyukurlah karena tempat itu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan bukan hanya bisa untuk menjadi pembagi berkat-berkat rohani, tetapi juga akan bisa menjadi saluran berkat jasmani, berkat makan minum. Ingat loh, gereja itu dipanggil menjadi berkat, eklesia. Jangankan gereja, kita pun person to person dipanggil menjadi berkat.
Apalagi gereja. Gereja itu dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Wow, keren banget. Tempat ibadah menjadi saluran berkat rohani dan juga berkat jasmani. Apa yang firman Tuhan ajar di sini Bapak Ibu sekalian, saya aminkan bahwa di mana tempat kita melayani, rumah perbendaharaan, rumah ibadah, tempat pelayanan atau tempat ministry kita, itu tempat yang diberkati Tuhan. Tuhan yang berkata akan menjadi tempat perbendaharaan. Mengenai berkatnya jangan khawatir. Tuhan sanggup memberkati dengan caranya yang ajaib. Seperti dia kirimkan berkat-berkat kepada bangsa Israel. Seperti dia kirimkan berkat-berkat kepada umat-umatnya atau hamba-hamba Tuhan yang di dalam Bible. Tuhan bisa gerakan orang-orang untuk memberkati gereja Bapak Ibu sekalian. Dan berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan, jemaat-jemaat. Ketika mereka dengan sukarela, dengan mengerti firman Tuhan, membawa persepuluhan ke gereja Bapak Ibu masing-masing. Ingat loh ya, ke gereja masing-masing. Ya puji Tuhan, dari sana kita bisa melihat bukti pemeliharaan Tuhan itu ada. Pastor juga mendapatkan berkat Tuhan. Firman ini saya aminkan. Khususnya sebentar juga jam 8 kita akan membagikan berkat rohani firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya bagikan kepada saudara-saudara, kiranya boleh jadi berkat sebagai pemicu semangat bahwa kita melayani Tuhan yang hidup, yang perkasa. Bapak Ibu juga sekalian, jemaat ke gereja jangan terintimidasi dengan namanya uang atau mamon. Kita ke gereja bawa hati, bawa korban syukur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau saudara-saudara dengar firman ini dan saudara-saudara mau memberkati gerejamu, ya silahkan. Gereja di mana engkau berjemaat, bertumbuh, kalau engkau diberkati, mau memberkati gerejamu, itu baik, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Artinya saudara menjadi saluran berkat, lewat gereja juga akan menjadi saluran berkat lebih luas lagi. Puji Tuhan, amin, amin. Dan Tuhan di sini janji apa? Ayat 11 dari Maliaki pasal 3. Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahat. Belalang pelahap itu rema yang pastor dapatkan bisa juga sakit penyakit, kerugian, duka cita akan ganti sukacita. Orang-orang yang beribadah di rumah Tuhan, dia akan mendapatkan berkat-berkat rohani, itu yang pertama. Dan juga tidak mustahil mendapat berkat-berkat jasmani. Tapi saya beritahu, manfaat ibadah yang luar biasa. Tuhan bisa mengubah dari orang yang malas menjadi rajin, orang yang putus asa menjadi semangat, bahkan orang yang hidup kekurangan bisa mendapat berkat. Karena real, di tempat ibadahmu ada berkat rohani, ada berkat jasmani, ada makanan, ada minuman. Amin. Di tempat di mana engkau beribadah, tempat itu diberkati. Engkau yang datang di sana juga mendapatkan berkat rohani. Orang-orang melayani tidak lagi mencari berkat-berkat, tapi mereka membagi berkat. Dan janji Tuhan, di rumah perbendaharaan, di rumah Tuhan saat beribadah, Tuhan hadir, Tuhan menghardik penyakit daripadamu. Amin. Wow, keren banget. Tuhan menghardik kerugian daripadamu, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu. Mungkin selama ini hidupmu ada belalang, pelahap, belalang-belalang yang mengambil, membocorkan. Ya, hidupmu nggak bisa full, tidak bisa sukacita, nggak bisa damai. Ada belalang-belalang pelahap, pengeriap, pengganggu dalam hidupmu. Rajin-rajin ibadah. Ibadah itu sangat berguna, memproteksi hidup Bapak Ibu sekalian. Ayo saya mau tanya, siapa nih, mana nih kota-kota, contohnya kota Kristen yang besar di Indonesia, Manado, mana yang siap beribadah di kota masing-masing? Saya, puji Tuhan, puji Tuhan. Medan, ya, Kupang, Flores, Ambon, Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, mana lagi kota-kota yang lain? Ayo, Bekasi, Tarakan, Palangkaraya,
tebing tinggi. Puji Tuhan, semua penuhi tempat-tempat ibadah gereja-gereja dengan jiwa-jiwa yang semarak memuji Tuhan. Karena di tempat di mana engkau bergereja, di situ ada berkat-berkat rohani, ada berkat-berkat jasmani, ada berkat makan minum, dan itu yang Tuhan katakan saya alami. Maka saya membagikan ini betul-betul nyata, bukan hanya lip service, bukan hanya pemanis mulut, tapi saya merasakan tempat ibadah di mana kita melayani itu tempat yang sangat diberkati Tuhan. Orang yang beribadah, kata firman Tuhan 12 juga, engkau akan disebut berbahagia. Kita ibadah ini, kita syukur sama Tuhan. Setiap hari pastor mendoakan orang lewat form doa. Salah satunya yang kemarin pastor sempat doakan seorang bapak bernama Bapak Robi. Bapak Robi ini adalah orang yang rajin ibadah, cinta Tuhan. Namun kemarin tiba-tiba ada pendarahan di otak, sehingga sempat masuk masa kritis. Dan pastor juga terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama keluarganya, berkesempatan ikut mendoakan. Dan tentu hari ini beliau tidak bisa ibadah di gerejanya, maupun ibadah tidak bisa karena kondisi fisik yang dalam pemulihan. Kalaupun bisa sadar pagi ini, ya lewat live streaming juga boleh dapat berkat-berkat rohani, berkat-berkat ibadah lewat online. Ada waktunya kita mau ibadah tapi fisik tidak memungkinkan. Nah, hari ini bagi pemirsa sekalian, fisikmu masih memungkinkan, masih baik, sehat, kondisimu sempurna. Jangan pakai untuk hal-hal yang sia-sia, tapi utamakan ibadah di dalam hidupmu. Ada orang-orang yang hari mau ibadah, tapi fisiknya menurun, bisa ibadah. Jadi kita yang masih sehat hari ini, puji Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Saya doa sama Tuhan tolong. Lewat renungan hari ini, semua tempat ibadah dimanapun penuh dengan jiwa-jiwa. Karena mereka mendengar renungan ini, membuat hatinya menyadari perlunya mereka ibadah kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara pernah membaca bagaimana Abram, ya, seperti di kitab Kejadian, pasal yang ke-12 ya. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Firman Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Abraham itu juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, kalau pastor coba gali sedikit, ternyata Abraham ini orang yang suka ibadah. Dimanapun dia ada, dia tidak lupa ibadah. Maka Abram itu namanya diganti dari Abram menjadi Abraham, menjadi bapa orang percaya. Dan juga Abraham ini dipanggil menjadi berkat. Bagaimana dia menjadi berkat? Tentu Tuhan memberkati dia, puji Tuhan. Bagaimana Andi Simon jadi berkat? Tentu Tuhan memberkati Andi Simon. Bagaimana saudara menjadi berkat, gereja menjadi berkat? Tentu karena kepercayaan pada Tuhan yang hidup dan firman-Nya nyata, gerejamu, hidupmu diberkati, engkau bisa menjadi saluran berkat. Nah, sekarang kita maju Kejadian 12
ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Masih perikop yang sama. Kita maju tadi ayat 2, kita lihat sekarang ayat 7 sampai 8. Ya. Di sini firman Tuhan berkata, Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Abraham beribadah di situ. Yang telah menampakkan diri kepadanya ketika dia sudah melihat Tuhan, dia merasakan Tuhan, dia tahu Tuhan, dia butuh Tuhan dalam hidupnya, dia terus bersyukur sama Tuhan, dimanapun dia berada, di negeri manapun dia ada, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abraham tidak meninggalkan ibadahnya, puji Tuhan. Apalagi sekarang kita, perjanjian baru ini, banyak gereja di mana-mana, bahkan ada gereja-gereja yang nyaman, gereja yang besar, gereja ada liftnya, gereja yang banyak AC-nya, gereja yang panggungnya, entertainnya luar biasa, keren banget. Sampai segitunya loh. Jangan sampai saudara tinggalkan ibadah. Abraham itu loh, sekalipun sederhana, dimanapun berada, dia tidak lupa ibadah. Maka dia sangat diberkati, jangan heran. Amin. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ lagi-lagi dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di situ Abraham ibadah lagi. Jadi jangan heran ya. Jangan heran kalau tahu Abraham itu diberkati luar biasa. Diberkati rohaninya, diberkati jasmaninya, diberkati keturunannya loh saudara-saudara. Hari ini saya diberkati Tuhan luar biasa. Orang-orang yang hadir di pelayanan ini, kebaktian juga diberkati. Dan mereka juga saluran berkat. Karena firman Tuhan yang kami sampaikan, yang saya baca, yang saya kenal Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Bukan hanya sekedar permainan kata-kata loh ya. Tapi saya sangat diberkati Tuhan. Saya hari tubuhnya sehat. Saya lihat orang-orang yang ibadah juga sehat. Kapan hari pernah pastor coba tanya, ayo di sini yang hadir. Itu biasa hadir tuh di Geraha itu kurang lebih 500 ya, sama di atas, di depan kita. Ya estimasi lah seperti itu. Terus satu kali pas kasih kesempatan, ayah mau saksi kebaikan Tuhan. Wih, rame sampai akhirnya 1 menit saja. Saya sembuh, saya diberkati, saya diubahkan, saya benjolannya hilang, saya ini macam-macam cancer sembuh. Banyak kesaksian. Jadi di gereja itu juga jadi rumah kesaksian. Orang-orang yang mentaati firman Tuhan, mengalami janji Tuhan, jadi kesaksian. Keren kan? Gerejamu jadi rumah kesaksian. Kau ke gereja di mana engkau beribadah, di situ banyak kesaksian yang menguatkan. Jadi firman Tuhan yang utama, tapi firman Tuhan itu yang berbuah juga akan ada kesaksian. Dan luar biasa kan, Abraham ini sungguh diberkati karena Abraham tidak pernah meninggalkan ibadah. Ayo, siapa yang sudah dengar renungan ini, siap beribadah, siap on fire, semangat ke gereja. Saya. Amin. Satu lagi ya, kita lihat keturunannya Abraham. Apakah janji Tuhan meleset? Tidak. Apakah Tuhan berfirman Tuhan tidak menepati? Tuhan tepati. Abraham diberkati luar biasa. Kita lihat keturunannya, Ishak. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan Ishak orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang di sini pastor mau tekankan adalah bukan menabur uang, bukan juga menabur mamon, tetapi juga saya dapat rema di sini kita menabur ketaatan, beribadah, juga bisa menabur doa. Orang yang beribadah adalah orang yang berdoa. Kadang-kadang ada orang yang berdoa tapi nggak ibadah loh.
Tapi saya katakan orang yang beribadah adalah orang yang berdoa. Di sini Ishak, kalau seringkali kita mendengar di gereja-gereja atau hamba Tuhan yang menyampaikan menyangkut dengan benih uang. Tapi rema yang pastor dapat di sini adalah mari kita menabur kesetiaan. Mari kita menabur ketekunan. Mari kita menabur doa. Mari kita menabur waktu untuk ibadah. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai mendapatkan berkat-berkat rohani. Dan kalau Tuhan kasih misalnya Ishak di sini menjadi kaya, yang lama kian kaya sehingga jadi sangat kaya, yaitu berkat Tuhan. Dia boleh pakai untuk jadi berkat di mana dia berada. Indahnya ibadah, serunya ibadah, kerennya ibadah. Jangan lupa ibadah hari ini. Hore! Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banget boleh mendengar sabda firman-Mu, Rema, tentang ajakan ibadah. Kami mau tekun beribadah, setia beribadah. Suatu hari nanti ketika kami meninggal dunia, tinggalkan dunia yang fana ini, kami akan lanjutkan ibadah di surga. Memuji Tuhan di surga. Biarlah kesukaan ibadah ini menjadi kesukaan habit kami sebagai anak-anak-Mu. Diberkati Bapak Ibu sekalian yang sedang pemulihan kesehatan. Diberkati tubuh Bapak Ibu yang sedang lemah, yang sedang sakit. Aliran kesembuhan. Mengalirlah, menjamah tubuh Bapak Ibu yang sakit. Disembuhkan, dipulihkan, diberkati dengan umur yang panjang. Umur yang panjang untuk apa? Untuk kita setia beribadah, melayani Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama. Anak cucumu juga diberkati umur yang panjang, sehat-sehat. Diputuskan dari kutuk keturunan. Dalam nama Yesus, kutuk keturunan berhenti dari keturunanmu yang ada saat ini. Darah Yesus mengalir, berkat kesehatan turunan terus ada dalam hidupmu. Berkat ketaatan turunan terus mengalir dalam keturunanmu. Berkat rohani turunan mengalir terus dalam hidup Bapak Ibu sekalian. In Jesus' name, glory to God. Makasih Bapak di surga. Bersyukur banget buat pelayanan hari Minggu ini. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat pelawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa dan kasih-Mu yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap hati, membawa setiap kami roh yang menyala-nyala untuk ibadah dan jadi berkat, jadi kesaksian bagi nama Tuhan Yesus yang harum, yang mulia sejarah. Terima kasih. Terpujilah Engkau tempat yang maha tinggi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday. Shalom. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan tetap memelihara. Kalau nggak lagi ngadepin apapun juga saya bilang, saya nggak takut, saya bilang. Saya nggak akan takut karena saya tahu persis Tuhan yang kita sembah pasti akan menolong. Tuhan di saatku tak berdaya. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 22 Mei 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Friska Wijaya. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Ishak Hadi Siswantoro. Yesua Hamasia, bless you. Mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti pertemuan ketiga Bible Study YHS dengan tema Pertobatan Sejati. Kamis 25 Mei pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, 8 malam waktu Indonesia Timur. Bible Study ini dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting dengan meeting ID 812-9394-0905 dan passcode Bible Study. Seluruh aktivis dan pejabat gereja YHS diwajibkan untuk mengikuti Bible Study ini. Untuk informasi, saudara dapat menghubungi nomor 081 2525 3000.
mengundang jemaat, aktivis, serta para pendoa untuk mengikuti YHS School of Prayer, Sekolah Doa YHS. Pertemuan akan berlangsung sebanyak 12 kali melalui aplikasi Zoom. Pertemuan dimulai pada tanggal 5 Juni hingga 21 Agustus. Setiap hari Senin, pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, 8 malam waktu Indonesia Timur. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda dapat menghubungi nomor 081 2525 3000. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach bless you. Bapa mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan setiap hati kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberi karena kami mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Haleluya. Segenap langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Serukan namanya, oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Oh, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yeah. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, amin. Tiada yang lain. Boleh serukan, oh Yesus. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yes, church, oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
jemaat terkasih, kita mengangkat tangan untuk melihat berkat dari Bapak Yahweh. Terimalah berkat dari Bapak Yahweh, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menolong, memimpin, menuntun, dan memberkati kita semua mulai sekarang sampai selamanya. Yang menerima berkat Tuhan, mari bersama katakan amin.